Saya ke Pak Yai dulu, Pak Yai Ulil, silakan. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan sedikit saja. Pertama adalah mengenai serangan Amerika ke Iran kemarin ya. Jadi ya saya sendiri bukan ahli mengenai hubungan internasional, tapi saya melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi selama mungkin 3 bulan terakhir. Jadi pada bulan Mei itu Presiden Trump kan berkunjung ke negara-negara teluk, Saudi Arabia, Qatar, dan kemudian Emirat Arab. Nah ketika dia di Saudi Arabia, dia menyampaikan pidato yang bagi saya itu cukup menarik. Di Riyadh ya, ketika itu dia menyatakan bahwa ini sesuai dengan doktrin kebijakan luar negerinya Trump sejak awal. Dia sudah menyatakan bahwa dia tidak tertarik lagi untuk terlibat di dalam petualangan perang-perang global seperti yang dilakukan oleh kalangan yang selama ini disebut dengan kalangan neokonservatif atau neokon ya. Jadi dia tidak tertarik lagi. Saya tidak mau lagi terlibat di dalam perang-perang yang selama ini justru merugikan Amerika. Ini untuk membedakan kebijakan dia terhadap pemerintahan sebelumnya, Joe Biden, Barack Obama, dan tentu yang paling awal adalah George Bush Junior ya. Jadi Trump dari awal sebetulnya tidak kepingin. Bahkan itu salah satu trademark kebijakan luar negeri dia. Meskipun faktanya menyerang. Nah, jadi ketika di Riyadh dia mengatakan saya kepingin mempromosikan perdamaian di Timur Tengah melalui diplomasi dan perdagangan. Ya. Nah, saya melihat hal itu sebagai sesuatu yang cukup menjanjikan ya. Nah, saya melihat sampai sekarang ini Trump masih pada track ini. Cuma faktanya, tadi seperti dikatakan Mbak Dina Sulaiman, memang di balik Trump sekarang ini ada dua kubu yang bertentangan dan bersaing. Ada kubu yang disebut dengan kubu MAGA, yaitu yang punya prinsip America First. Jadi kubu ini mengatakan bahwa ini semua pendukung Trump ya, pendukung fanatik semua. Pendukung Trump yang pertama MAGA ini mengatakan bahwa Amerika yang perlu didulukan. Kita nggak perlu terlibat di dalam petualangan global seperti yang dilakukan oleh Obama. Dalam negeri, internal didulukan. Dalam negeri. Ya. Tetapi faktanya memang di balik Trump juga ada kubu lain. Kubu yang kepingin juga tetap mendukung Israel. Dan mereka ini jumlahnya memang tidak sebesar kubu MAGA, tetapi mereka juga cukup penting pengaruhnya. Jadi saya melihat bahwa Trump ini sebetulnya ketika memutuskan untuk melakukan serangan kemarin ke Iran ini sebetulnya agak sedikit engganan sebetulnya. Karena serangan itu seperti ditulis oleh beberapa analis ya, sebagian mengatakan bahwa serangan ini sebetulnya cenderung theatrical. Yeah. Karena seperti tadi katakan Mbak Dina, ada informasi bahwa Amerika sudah mengirimkan kawat diplomasi atau pemberitahuan kepada Iran bahwa kami akan menyerang, kamu harus siap-siap. Serangannya terbatas dan Iran kemudian berdasarkan citraan satelit memang ditengarai ada kegiatan pemindahan hulu ledak nuklir dari Fordo, Isfahan dan Natanz itu keluar. Jadi ketika pesawat B-2 itu sampai di lokasi sebetulnya sudah nggak ada barangnya itu. Itu menurut spekulasi kita juga nggak tahu sebenarnya seperti apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik tadi menanggapi Mbak Wanda Hamidah yang ikut di dalam Global March ke Gaza. Jadi begini, sejak 7 Oktober tahun 2023 ketika terjadi serangan Hamas ke Israel pada saat itu sampai sekarang ini kita melihat simpati dunia kepada Palestina itu luar biasa tinggi sekali. Nah, kalau kita lihat saya cukup intensif beraktivitas di dalam media sosial terutama X ya. Sentimen publik dunia terutama di Barat, Amerika Serikat dan Eropa Barat itu sangat cenderung pro Iran. Bukan karena mereka suka dengan teokrasinya mullah di Iran, bukan itu. Dalam hal itu mereka tidak suka. Mereka tidak suka karena tindakan Israel yang semena-mena. Jadi saya mengatakan bahwa secara militer orang-orang Palestina di Gaza kalah, tetapi secara opini global mereka menang. Jadi Palestina menang dari sudut opini global, tetapi kalah di dalam militer. Termasuk negara-negara Eropa sekalipun. Termasuk negara-negara Eropa Barat. Jadi sekarang ini kita lihat gelombang protes mendukung Iran, tapi Iran tidak sebesar ya. Tapi gelombang protes mendukung Palestina di Amerika Serikat dan di Eropa besar sekali. Betul. Sehingga
Presiden Trump sendiri perlu, karena desakan para pendukung Israel di Amerika, perlu melakukan upaya pembersihan perguruan tinggi dari para orang-orang yang simpati kepada Palestina. Di Harvard. Betul. Jadi menurut saya ya memang di satu segi kelihatannya Palestina lemah sekarang ini. Tapi dari sudut moral standing mereka tinggi sekali, dan begitu juga Iran sekarang ini kita melihat dukungan moral dunia kepada Iran ya itu hampir menurut saya menguasai media sosial. Ya. Memang ada dukungan kepada Israel tetapi menurut saya lebih terbatas dibandingkan dengan dukungan kepada Iran. Oke, baik. Dan semua itu bukan didasari oleh agama atau etnis tapi oleh kemanusiaan. Betul? Ya, saya ingin menambahkan, habis itu mungkin saya nggak akan beropini karena masih banyak. Saya memang sejak dulu selalu mengamplifikasi pendapat saya ini bahwa jangan pernah membawa urusan konflik konflik Israel dengan Palestina ini kepada identitas agama. Salah satu kesalahan besar dari masyarakat global, terutama di kalangan umat Islam, selalu membawa atribusi-atribusi agama di dalam konflik Palestina ini. Seolah-olah Palestina ini sama dengan Islam. Ini yang kemudian menjadi satu kesalahan besar sehingga lobby internasional mengenai isu Palestina ini menjadi melemah karena dia cenderung identik dengan salah satu flagship sektarian tertentu gitu. Nah, hari ini kemudian amplifikasi itu sedikit melemah ketika tindakan Israel sangat brutal di Gaza. Nah, kemudian yang muncul adalah aksi-aksi humanity. Nah, ini karena bagi saya al-insaniyah qabla tadayyun gitu. Apa itu? Kemanusiaan itu harus beyond agama. Maka kemudian isu kemanusiaan itu harus lebih mengemuka karena itu no boundaries. Nggak ada batas itu. Tapi kalau agama kemudian segmennya menjadi sempit. Nah, saya juga nggak setuju kalau tadi Mas Permadi bilang ini ketika ada negara Islam yang melawan ini kemudian digencet dan sebagainya. Jangan pernah membawa satu konflik, satu perang, satu aksi dehumanisme apapun alasannya, perang apapun dengan atribusi agama. Saya ingat perang salib. Mungkin saya satu-satunya, silakan aja nggak apa-apa sih. Saya dengan tegas mengatakan perang salib itu bukan perang agama, itu bukan perangnya Islam dan Kristen. Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab. Jadi jangan pernah kemudian satu perang, konflik, kebencian atau pertengkaran itu dibawa ke dalam ranah agama. Karena perang, aksi dehumanisme dan kebencian itu bukan DNA-nya agama. Agama itu DNA-nya adalah cinta dan damai, sudah. Nah, Simon Sebag Montefiore ya di bukunya itu menceritakan kenapa kemudian Yerusalem dan Baitul Maqdis ini menjadi epicentrum konflik berlapis-lapis. Karena setiap konflik yang terjadi di Yerusalem itu selalu membawa atribusi agama atau konsep-konsep teologi tertentu. Mulai dari Titus Vespasian, As-Soffah, Rasputin, sampai kemudian gerakan-gerakan kelompok kanan dari Eropa itu selalu berkonflik di Yerusalem. Itu sejarahnya memang selalu seperti itu. Nah, hari ini kalau kita ingin menyelesaikan konflik Palestina dan Israel ini, jangan dilekatkan dengan identitas agama atau dengan suku tertentu apapun. Kalau kita ingin membela Palestina atau saya pun membela Palestina hari ini karena faktor kemanusiaan saja. Oke. Itu saja saya kira himbauan saya kepada publik. Oke, terima kasih. Silakan Bung Ade. Mau menyampaikan sesuatu atau mau membantah? Oke. Ya oke. Saya belum dapat giliran memang dari tadi kan. Jadi gini, ada paling tidak 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama menurut saya ini penting buat kita semua bahwa tanpa direncanakan serangan terhadap Iran ini membuka mata banyak pihak tentang keberagaman dalam Islam dan keberagaman yang harus dihormati. Ya, siapa yang pernah membayangkan tadinya bahwa orang yang akan berperang melawan Israel adalah Iran, dan Iran adalah sebuah negara Syiah sebetulnya. Ya, orang kan sering, mungkin teman-teman di sini juga terbiasa ya mendengar adanya ujaran-ujaran kebencian terhadap Syiah misalnya oleh kalangan mayoritas kita kan misalnya mengaku kita tuh Sunni lah ya. Itu menganggap Syiah itu sebagai sesat gitu ya, kafir dan seterusnya, bukan Islam ya. Dan
sebetulnya memang harus diakui. Tadi Mbak Wada Hamidah barangkali nggak dengar pidato aslinya Felix Xiao. Ini tidak sedang bicara Felix ya. Saya sedang bicara tentang dia sebagai tokoh membawa suara yang menurut saya salah. Ya, dia itu bicara tentang bahwa Iran itu pada dasarnya tidak membela Palestina. Iran itu berperang karena dia diserang. Iran itu tidak pernah membela Palestina karena mereka memang pada dasarnya Syiah. Dan Iran itu di masa lalu itu bersahabat dengan Israel. Yang dia maksud adalah dulu Syah Iran itu bersahabat dengan Israel. Itu salah. Jadi dalam hal ini harus dikatakan bahwa Felix Xiao dia sebenarnya scholar kan. Dia ternyata salah baca atau nggak cukup baca. Bahwa sebetulnya Iran secara sangat konsisten dari dulu membela Palestina. Ya, sejak tahun negara revolusi Iran itu kan 79. Sejak 79 tuh siapapun yang jadi ayatullah di sana, pemuka agama tertinggi di negara itu sangat pro pada Palestina. Bahkan Iran tuh sampai sekarang kalau tidak salah, koreksi saya kalau saya salah, Iran tuh masih tidak mengakui negara Israel. Jadi dia tidak percaya sama two state solution. Menurut dia yang harusnya ada adalah negara Palestina. Ini cuma contoh sederhana untuk menggambarkan betapa Iran itu adalah negara yang sangat pro Israel, pro Palestina. Nah, kesalahan dari Felix adalah mungkin dia tidak baca dan menyangka bahwa Syiah itu adalah salah dan Syiah itu tidak mungkin mendukung Palestina karena alasan agama tadi. Nah, kita harus sekarang terbuka mata kita bahwa semestinya kita tidak lagi nih menggunakan perbedaan antara Syiah dan Sunni sebagai batas perpecahan antara kita di sini, di Indonesia ini, di dunia ini. Orang sekarang harus belajar bahwa Iran itu adalah Islam. Walaupun dia Syiah, dia adalah Islam. Kenapa kita harus beda-bedakan dengan yang lainnya? Begitu juga sebaliknya. Apalagi tadi dikatakan kan bahwa banyak negara Islam yang memang tidak mendukung Palestina karena antara lain mereka mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Dan bayangan yang cerita tadi Mbak Wanda, dia kepengen masuk, ditahan oleh Mesir. Mesir kan Islam, ya, Arab dan Islam. Kenapa mereka menolak? Karena memang ya ini bukan urusan Anda, dia bilang ini urusan orang-orang Palestina. Dan ada persoalan-persoalan di sana, ya. Jadi satu, marilah kita sekarang meninggalkan adanya semangat untuk membedakan antara Sunni dan Syiah di seluruh dunia. Sunni dan Syiah adalah sama-sama Islam dan Iran sudah menunjukkan itu. Itu yang pertama. Kedua adalah, nah saya mau komentar tentang pernyataannya Mas Permadi tadi. Anda barangkali tidak mendengar, tidak sadar bahwa Mas Permadi tadi sedang bicara tentang saya. Soal apa tuh? Bisa diketin lagi. Dan dia menyebut saya. Yang mana? Jadi gini. Ya, dia tidak menyebut nama, tapi maksud saya, ya. Tapi saya itu oke dengan pendapatnya mungkin, pendapat. Enggak, dia menganggap saya. Ya, enggak penting. Dia menyebut saya, tapi saya enggak apa-apa karena saya tahu Mas Permadi itu menyebut saya di depan Anda semua karena dia tahu saya tidak akan marah. Dan saya tidak marah karena sebetulnya percakapan Jangan dong. Enggak, minta maaf ya. KPI minta maaf, saya orang KPI dulu. Jadi saya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dokter komunikasi loh. Saya dokter komunikasi. Itu tidak dengan nada ingin menghardik. Itu karena menurut dia, kok pendapat Ade Armando bisa itu? Which is pendapatnya, ya orangnya juga boleh. Which is okay menurut saya. Gini, saya itu mengatakan begini Mas Aiman. Fakta bahwa Amerika Serikat sampai menyerang Iran itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat itu tunduk pada Israel. Sungguh memalukan. Saya tulis medsos kan, sependek itu aja. Dan sampai sekarang Anda mau bilang saya atau apapun, saya tetap percaya itu. Dan percakapan kita tadi menurut saya sudah menunjukkan itu. Ya. Kenapa Amerika menyerang Iran? Apa coba alasannya? Wong Iran gak nyerang Amerika, Amerika menyerang Iran. Ya pasti hubungannya sama Israel lah. Ya kan? Jadi
orang Amerika 60% marah. Atau si apa yang namanya tadi yang MAGA itu marah. Make America Great Again. What the F gitu ya dia bilang. Kan kita lagi membangun Amerika. Kalau nyerang Israel, menyerang Iran, karena Iran itu menyerang, diserang Israel dan menyerang balik Israel kan. Maksud saya begini, itu pasti untuk kepentingan lobby-lobby Israel di Amerika. Ya, Amerika itu Donald Trump berusaha menyenangkan hati para lobby-lobby Israel di Amerika. Gue ikut perang loh, tapi teatrikal. Selesai habis itu. Belum tentu. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Tapi saya akan katakan ini analisis ya. Mudah-mudahan benar itu teatrikal. Mudah-mudahan itu benar. Jadi bahwa Donald Trump itu cuma sekedar lagi pengen nyari muka sama orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel itu jangan dilihat negara Israelnya. Tapi pelobi Israel di Amerika itu adalah orang-orang kaya Amerika. Oligark, ya mungkin nggak usah pakai istilah oligarki lah ya. Ini bawa Indonesia ke Amerika jadi begini. Kan oligarki Amerika. Ya nggak usah ya. Jadi dia membiayai terus ya. Politik di Amerika. Permadi paling kencang ketawa bilang oligarki. Politik di Amerika itu sangat dipengaruhi oleh lobis Israel tersebut. Dan mereka terus mengucurkan dana dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Maka saya mau bilang bahwa Amerika tuh sebetulnya nggak ada urusan sama Iran sekarang. Orang nggak perang. Tapi kenapa dia perang? Kenapa dia nyerang? Ya karena Israel. Itu pendapat saya yang sederhana ya. Nah untuk itu memang menurut saya memang salah satu persoalan dalam perang ini ya adalah Israel. Anda bisa menyebut kuncinya adalah Palestina. Ya saya setuju. Tapi sebetulnya kalau ini mau berhenti, yang harus berhenti itu adalah Israel. Pertanyaannya mungkin nggak itu? Mungkin. Kalau? Salah satunya adalah kalau akhirnya Amerika tadi terbuka matanya bahwa dia lihat ke seluruh dunia. Apalagi selat Hormuz itu diancam akan diboikot. Pertanyaannya mungkin gak itu? Kita kembali saat lagi, kita bersama Rakyat Bersuara.